kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah teman-teman semuanya udah pada siap belum untuk ibadah hari ini? Nah sebelum mulai kita mau siapin 4 hal. Apa aja? Yang pertama ada Alkitab, yang kedua ada buku catatan, yang ketiga ada alat tulis, dan yang terakhir adalah bimbingan orang tua. Nah teman-teman sebelum mulai kita mau bersatu dalam doa dulu yuk. Yuk kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami udah bisa berkumpul Tuhan secara online Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari teman-teman semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Giga Warrior, let's go! Yuk teman-teman, kita mau siapin hati kita hari ini. Kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita tutup mata kita. Kita nikmatin hadiratnya Tuhan. Yuk kita mau angkat satu lagu, Jadikan Aku Indah.
bersama-sama Tuhan menikmati hadiratnya Engkau ya Bapa. Kayak bersyukur Tuhan kalau kayak punya Allah yang selalu menyertai hidup kami, Allah yang gak pernah ninggalin kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bicaralah pada kami pribadi demi pribadi ya Tuhan. Biar setiap firman yang hari ini kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo teman-teman, apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Hari ini kakak yang akan bagiin firman Tuhan. Jadi teman-teman, kakak harap semuanya boleh mempersiapkan yang terbaik, boleh mempersiapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan ya. Yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini ketika kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Kau yang hadir di setiap tempat di mana kami beribadah. Biarkan Tuhan firman yang akan dibagikan ini juga Tuhan boleh bertumbuh Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan, kami boleh melakukan dan membagikannya itu Tuhan. Biar firman yang ditanam gak pergi dengan sia-sia Tuhan, tapi itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kakak mulai, kakak pengen tanya, siapa yang masih ingat tema firman Tuhan minggu lalu? Oke, nah jadi kakak mau ingetin lagi ya teman-teman. Minggu lalu itu temanya adalah Roh Kudus yang hidup dan tinggal di dalam kita. Nah, siapa yang udah belajar praktekin dalam seminggu ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Oke, buat teman-teman yang mulai belajar, yang udah mulai praktekin, terus dilakukan teman-teman. Kakak percaya pasti banyak kesaksian yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, buat teman-teman yang belum, yuk kita sama-sama terus belajar praktekin ya. Karena percaya deh, ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, pasti hidup kita akan berubah. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi jangan pernah lelah ya teman-teman untuk kita hidup terus dipimpin sama Roh Kudus. Oke, jadi teman-teman, hari ini kakak ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema yang luar biasa teman-teman. Teman-teman boleh catat, teman-teman boleh dengerin juga dengan seksama ya. Jadi temanya adalah hidup menjadi saksi Kristus. Nah teman-teman, pasti kakak percaya di sini semua pingin hidup menjadi saksi Kristus, bener kan? Gimana sih kak cara jadi saksi Kristus? Gimana sih kita bisa untuk memberitakan atau menjadi saksi Tuhan di sekolah kita, di rumah kita, di tempat kita bermain? Nah hari ini kita ingin bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau buka Alkitabnya. Semuanya siapin Alkitabnya, udah kan? Kita mau buka sama-sama ya. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Oke, semuanya boleh buka ya. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Udah semuanya? Oke, kakak bantu bacain ya. Teman-teman juga boleh baca di rumah bersama-sama kakak. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian,
karena roh adalah kebenaran. Nah, kita bahas sedikit-sedikit ya teman-teman biar jelas. Nah, jadi teman-teman di sini dibilang inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Nah, teman-teman coba dilihat di situ, Tuhan Yesus datang ternyata bukan dengan air saja, tetapi dengan darah. Nah, teman-teman, darah itu melambangkan apa sih teman-teman? Ada yang tahu gak? Nah, darah itu melambangkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi teman-teman, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tuh siap untuk berkorban buat kita. Untuk apa? Menebus dosa kita. Jadi makanya dibilang Tuhan datang dengan air dan darah. Nah, terus dibilang apa lagi? Dan rohnya yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nah, teman-teman, jadi ketika Tuhan Yesus nih udah datang menebus dosa kita, ternyata nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Dia memberikan rohnya kepada kita. Coba teman-teman bayangin deh, ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita udah diselamatkan, ternyata nggak berhenti sampai situ. Tuhan kasih rohnya. Kasih rohnya itu seperti gimana ya teman-teman ya? Jadi Tuhan yang kasih pribadinya ke dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Dan yang terpenting rohnya itu juga menolong kita untuk menjadi saksi teman-teman. Jadi teman-teman ketika kalian nanti bersaksi, ketika kalian nanti memberitakan firman baik kepada teman kalian, kepada mungkin saudara kalian, atau kepada orang-orang di sekitar kalian, ternyata teman-teman harus ingat, ternyata yang bersaksi itu bukan diri kita lagi, bukan dengan kekuatan kita, tapi apa? Tetapi Roh Kudus yang bersaksi melalui hidup kita. Jadi kita ini cuma alat teman-teman. Ketika kita taat dengerin Roh Kudus, percaya deh bahwa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman jangan takut lagi untuk bersaksi, karena ingat ketika kalian udah ditebus dengan darahnya Tuhan, kalian juga dikasih Roh Kudus. Jadi Tuhan gak hanya menebus kita, tapi dia kasih Roh Kudus yang menolong kehidupan kita teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, tadi dibilang teman-teman, ada roh dan air dan darah. Nah, itu ketika Tuhan datang, dia tadi perlambang apa? Ketika Tuhan Yesus datang, dia nggak hanya datang dengan air dan darah, tapi ternyata dia kasih roh. Nah, itu yang membuat kita bisa bersaksi di dunia ini teman-teman. Jadi jangan takut, Tuhan udah kayak kasih senjata lengkap buat kita bersaksi. Asal kita mau aja nih, kita memberikan diri kita untuk kita bersaksi. Nah, ayat 9 coba kita mau baca sama-sama ya teman-teman. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah teman-teman, coba lihat ya di ayat 9 tuh ditulis, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah teman-teman, ingat, jadi ketika kita bersaksi, teman-teman ingat, mungkin kita pernah bersaksi gitu teman-teman, tapi ingat bahwa kesaksian Allah itu lebih kuat. Artinya apa sih? Kok kesaksian Allah lebih kuat daripada kesaksian manusia? Nah seringkali tuh balik lagi teman-teman, kita itu bersaksi berdasarkan kekuatan kita aja, kita bersaksi berdasarkan pikiran kita aja. Misalnya kita baca firman, kita tahu oh Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh, tapi kita nggak pernah ngalaminnya itu teman-teman. Nah kesaksian manusia tadi mungkin tuh berbicara, oh kita tahu doang, tapi kita tidak pernah alaminnya teman-teman. Nah kita mau sama-sama teman-teman, kita bersaksi bukan hanya dari pengetahuan, tapi kita bersaksi berdasarkan pengalaman kita teman-teman. Pengalaman dimana kita
mengalami Tuhan gitu. Misalnya teman-teman disembuhkan dari sakit, teman-teman mengalami kebaikan Tuhan misalnya dalam pelajaran yang mungkin sulit tapi Tuhan tolong. Nah, kesaksian itu yang akan lebih berdampak teman-teman. Karena apa? Karena kesaksian itu berasal dari Allah. Kita mengalami Allah di dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi pasti kakak percayalah teman-teman semua di sini pernah mengalami kebaikan Tuhan kan? Pasti banyak lah. Coba kalau kita ingat aja dalam seminggu atau sebulan ini pasti ada kebaikan Tuhan. Kakak pun juga mengalami banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kakak. Nah, tapi kadang-kadang kita lebih sering, oh ya kebaikan Tuhan kita simpan. Kita nggak pernah ceritain ke teman-teman kita nggak pernah ceritain ke orang-orang di sekitar kita. Nah, padahal teman-teman ketika kita menceritakan itu, kita sedang menyaksikan atau menunjukkan Allah di dalam hidup kita kepada teman-teman kita. Jadi teman-teman jangan bingung lagi, kak aku mau kesaksian, bingung kesaksian apa? Kesaksian aja yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kamu. Itu kamu ceritakan kepada teman-teman kamu. Itu salah satu kesaksian teman-teman. Dan ketika kamu udah mulai berani menceritakan itu, pelan-pelan nanti kamu akan belajar juga untuk menceritakan tentang Tuhan buat mereka gitu. Apalagi untuk teman-teman yang belum percaya, kamu juga bisa nanti menantang mereka untuk terima Tuhan juga teman-teman. Jadi jangan bingung lagi, jangan takut lagi, karena kita udah lengkap nih senjatanya. Kita udah dikasih, tadi kita udah ditebus, terus kita dikasih Roh Kudus juga. Nah, terus kita juga mengalami pengalaman dengan Tuhan. Jadi nggak usah bingung lagi apa yang harus kita ceritakan, karena kita menceritakan juga bukan dengan kekuatan kita, semuanya itu dari Allah teman-teman. Oke? Nah, kita mau lanjut lagi ya. Lanjut ke ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah teman-teman, jadi ingat bahwa ketika kita udah ditebus, kita ini sebagai anaknya Tuhan teman-teman. Jadi ketika kita udah menjadi anaknya Tuhan, otomatis pasti kita akan bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang otomatis teman-teman. Otomatis itu dalam arti bukan kita nggak perlu ngapa-ngapain ya, tapi kita hanya perlu melangkah teman, memberanikan diri untuk bersaksi. Dan ketika kita sudah bersaksi, percayalah bahwa Tuhan nanti yang akan tolong kita. Roh Kudus yang Tuhan kasih dalam hidup kita yang akan membantu kita untuk bersaksi teman-teman. Nah misalnya teman-teman, kak aku kan masih kecil, gimana caranya aku bersaksi? Aku kan masih SD kak, nggak mungkin lah aku bisa bersaksi pada orang-orang di sekitarku atau pada teman-temanku, malu kak. Nah ini teman-teman, kakak kasih contoh. Jadi ada teman kita teman-teman yang sudah belajar untuk bersaksi kepada temannya teman-teman. Teman-teman mau lihat gimana ceritanya dia? Yuk kita lihat sama-sama ya di video yang selanjutnya. Teman-teman, perkenalkan nama aku Tabita, aku kelas 6 dan aku Kega besar. Jadi aku mau sedikit bagi pengalaman atau kesaksian tentang aku menginjili temanku atau memenangkan jiwa. Jadi aku punya teman di sekolah, dia perempuan dan kita sekelas juga. Jadi awal-awal aku ngobrol chat melalui WA bersama dengan temanku ini, dan aku nanya sama dia apakah dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan hati dia, dan dia kan menjawab. Terus aku kan berencana untuk mendoakan dia, telepon dia, tapi aku bingung cara berdoanya gimana kata-katanya. Terus aku bercerita kepada mamaku dan nanya sama mamaku, minta tolong, lalu mamaku mencatatkan doa-doanya, isi-isinya gimana. Setelah itu aku dengan temanku teleponan, kita berdoa. Aku bilang sama dia untuk dia ikutin doa-doa aku, kata-kata aku. Jadi aku juga baca doa yang mamaku catat karena aku juga belum terlalu hafal kata-katanya gimana. Dan setelah teleponnya selesai, aku merasa lega karena temanku
sudah menerima keselamatan, karena sebelum kita teleponan hatiku kayak deg-degan, malu, takut, kayak kurang berani gitu teman-teman. Teman-teman jangan mau tergoda dengan siasat si iblis. Tetap semangat teman-teman. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh menginjili orang-orang banyak. Jangan lupa ibadah saat teduh, komsel, berdoa, baca firman ya teman-teman. Jangan lupa ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman? Wah, teman kita Tabita luar biasa banget ya. Dia udah belajar memberanikan diri untuk bersaksi. Bahkan dia minta mamanya untuk bantuin untuk gimana caranya mendoakan temennya supaya terima Tuhan Yesus. Nah, kakak percaya teman-teman, kalau Tabita juga bisa, pasti teman-teman yang lain juga bisa. Karena apa teman-teman? Bukan karena kitanya, tapi tadi kakak bilang karena ada Roh Kudus di dalam kita, dan roh yang ada di dalam Tabita, di dalam adik-adik, di dalam kakak-kakak, semua itu sama teman-teman. Kita nggak ada yang rohnya setengah, nggak ada yang rohnya cuman 1/4 atau 1/8, enggak teman-teman. Semuanya rohnya sama, asal kita mau dipakai sama Tuhan teman-teman. Jadi kakak bersyukur teman-teman, kakak percaya semuanya kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi saksi dimanapun kita berada ya teman-teman. Jadi kakak ajak teman-teman, yuk kita mau belajar dalam minggu ini. Kita coba cari teman kita 1 atau 2 dimana kita mau bersaksi buat mereka gitu. Misalnya teman-teman bingung menceritakan apa, mungkin teman-teman bisa mulai dari menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian. Kalian bilang, kamu tahu gak, Tuhan itu baik loh di dalam kehidupan aku. Tuhan Yesus itu luar biasa loh, dia menolong aku dari, misalnya teman-teman dari yang sulit belajar, tiba-tiba Tuhan Yesus bantu supaya kalian bisa belajar dengan baik dan dapat hasil yang baik. Banyak lagi teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita pingin sama-sama berdoa ya. Kita tutup ibadah hari ini sama-sama ya. Yuk teman-teman, semuanya boleh diberesin Alkitabnya, buku catatannya boleh diberesin. Kita sama-sama berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh Tuhan tebus Tuhan dari setiap dosa kami Tuhan. Bahkan tidak sampai di sana, tapi Tuhan yang memberikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, kami ini umat pilihan-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk taat, mendengarkan Roh Kudus dan melakukannya itu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami terus Tuhan menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, biar kami boleh sama-sama berani Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Teman-teman, angkat kedua tangan kita. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat menjadi saksi Tuhan ya dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.